masukkan data ke dalam kolom variabel, kemudian diubah namanya dan disesuaikan dengan yang ada pada soal. Kemudian desimal juga disesuaikan dengan angka yang ada pada soal agar lebih mudah dibaca. Kemudian kembali ke data view, kemudian kita klik analyze. Setelah itu kita pilih correlate, kemudian bivariate. Setelah itu klik variabel yang akan dikorelasikan dimasukkan ke dalam kolom. Setelah itu centang correlation coefficient-nya, pilih Pearson. Setelah itu aktifkan flag signification correlation dan klik OK. Kesimpulannya akan dibahas di akhir video. Kemudian untuk menentukan regresinya kita buka ke Excel. Kemudian copy dulu data yang ada pada soal yang akan kita uji regresinya. Setelah itu kita blok dulu semuanya, kita klik insert, kemudian sketcher, terus pilih X and Y, kemudian klik OK. Setelah muncul kurvanya, kita klik pada garis kurva, kemudian add trend line, kemudian di centang regressionnya klik OK. Masukkan data lagi, diubah namanya, disesuaikan dengan variabel yang ada, dan diubah desimalnya juga, disesuaikan dengan angkanya. Kemudian kita klik analyze, correlate, bivariate, masukkan semua variabelnya, kemudian centang Pearson dan flag signification, klik OK, dan muncul korelasinya. Seperti pada tutorial sebelumnya, untuk hasil dan pembahasannya akan dibahas di akhir video. Kemudian juga sama, masukkan, klik correlate, bivariate, masukkan variabelnya, Pearson dan seperti tadi, kemudian kita klik OK, muncul angka korelasinya. Kemudian kita beralih ke Excel lagi, kita masukkan datanya, kita copy paste, kita blok. Setelah itu kita masukkan sketcher. Setelah itu pilih sketchernya yang X and Y. Oke. Setelah muncul kurvanya, kita klik pada bagian garisnya, add trend line, dan centang untuk R-nya, regresinya, kemudian klik OK. Kemudian untuk one way ANOVA ini kita masukkan dulu resepnya, jumlah resep yang masuk itu, kemudian kita buat coding untuk ke apoteknya, merah, putih, kuning, hijaunya dengan masuk ke value dan di coding dengan angka. Setelah itu kita masukkan ke variabelnya, kemudian kita klik analyze, compare means, kemudian kita pilih one way, dependent list-nya kita masukkan resep, vektornya kita masukkan ke apotek. Setelah itu kita masuk ke option descriptive, homogeneity-nya juga kita centang. Setelah itu kita klik OK. Kemudian setelah sudah selesai kita menguji one way ANOVA, kita beralih ke Excel, kita masukkan data, kemudian hitung rata-ratanya dengan rumus average. Nah, seperti ini caranya. Kita klik yang mau kita rata-ratakan, kemudian kita blok ke bawah untuk rata-rata data bawahnya. Membuat diagram datangnya, kita pilih data yang akan kita sorot, kemudian klik card pada ribbon insert. Itu pilih dalam bentuk diagram batang dan sesuaikan. Kemudian ini masih sama dengan correlation. Kita masukkan datanya, kemudian kita ubah desimalnya dulu, disesuaikan dengan namanya juga kita sesuaikan. Setelah itu analyze, correlate, bivariate, masukkan variabelnya semuanya, kemudian kita klik Pearson. Setelah itu kita klik Pearson dan flag signification-nya juga kita klik, kemudian OK.
Dari nomor 1 ini ada korelasi positif dengan korelasi yang kuat, ini ditandai dengan korelasi positif karena nilai sigma kurang dari 0,5, korelasi kuat karena nilai Pearson korelasinya lebih dari 0,75. Untuk regresi karena nilai R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, sehingga dikatakan secara signifikan itu terdapat hubungan positif antara kadar Fe dan absorbansinya. Kemudian untuk nomor 2 ini juga kesimpulannya ada korelasi positif antara berat badan dengan kolesterol, dan dia termasuk korelasi yang kuat dengan sig dan Pearson correlation. Untuk kesimpulan nomor 3 sama, terdapat korelasi positif dan korelasi kuat. Kemudian dari nilai regresi juga R hitungnya lebih besar dari R tabel. Secara signifikan terdapat hubungan. Untuk nomor 4, pada uji ANOVA ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata resep yang masuk dilihat dari nilai sigma ini lebih besar dari alfa 0,01. Kemudian berikut dari data diagram batangnya. Kemudian untuk nomor 5 ini juga tidak ada korelasi. Ada korelasi karena nilai sigma ini lebih besar dari alfa 0,05. Dari nilai Pearson correlation-nya pun termasuk korelasi lemah, yaitu kurang dari 0,75.